Saya udah diajarkan mulai sekelas 5 SD itu bagaimana berbisnis, bagaimana usaha. Makanya sampai saya seumur ini, saya tetap ada usaha dunia kita. Saya punya usaha. Tapi kalau saya malang melintang di dunia dakwah itu ya karena panggilan hati ya. Dari di sini, kalau toh saya di situ akhirnya saya juga terima rezeki, kan ada posnya. Jadi hidup kita bukan sekedar untuk diri sendiri. Kalau untuk usaha saya, Pak, alhamdulillah cukup untuk makan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi bukankah kita itu hidup itu bukan sekedar hidup, tapi bagaimana punya makna di dalam kehidupan, sehingga dari jerih payah kita, dari tetesan keringat kita ini, dari apa yang kita lakukan untuk memaksimalkan potensi yang sudah diberikan Allah itu bisa juga dinikmati oleh orang lain. Itu pikiran saya. Maka apa? Ketika saya hanya menggunakan waktu itu dengan mengandalkan, ya boleh dikatakan bukan apa ya, kesombongan ya. Karena sudah merasa, oh saya ada ilmu bisnis diajarkan orang tua. Ternyata tidak cukup dari situ. Ada jalur yang dikatakan sebagai jalur langit. Bagaimana kita bukan hanya sukses di dunia, tapi juga sukses di akhirat. Karena demi Allah, tidak ada satupun keberhasilan anak manusia ini kecuali ada campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada campur tangan Allah, ada pertolongan Allah, sehingga kita selain sukses secara materi, tapi hati tentram, ada keberkahan, ada ketenangan batin, ada ketenangan jiwa. Ini yang kita inginkan. Lalu apa bentuk-bentuk usaha jalur langit itu? Kalau ini nanti saya sampaikan, semoga Bapak Ibu diberi kekuatan. Dulu saya juga pertama merasa berat sekali ketika saya bertanya kepada kiai saya, Kiai, saya ini untuk usaha dunia saya setiap hari sudah jalanin ya Kiai. Tapi kok hati ini kurang ada yang pas gitu ya Kiai. Ada yang kurang. Saya ingin ada yang lebih dalam hidup saya, Yai. Apa kiranya yang membuat hati ini gundah gulana? Ya Allah, galau, Yai, saya bilang. Maka apa katanya? Kalau kamu saya kasih tahu ilmu ini, kamu sanggup melakukannya. Di tengah kesibukanmu mengurus bisnismu itu. Ya namanya saya datang ke tempat Kiai ini kan ibaratnya saya itu pasiennya Yai. Saya ini kan berobat ke dokter toh Yai. Jadi kan saya ya berusaha untuk bisa Yai. Kalau sudah diberikan resep ya saya berusaha untuk menebus obat itu Yai. Saya mencoba juga kalau sudah saya tebus, saya mencoba untuk meminumnya supaya sembuh dari sakit saya. Saya sekarang lagi ke tempat Yai, saya minta solusi. Saya bilang gitu. Oke. Kalau ini saya sampaikan, coba lakukan. Apa itu Yai? Satu, lebih mendekat kepada Allah. Kalau misalnya kamu selama ini sudah sholat, usahakan sholat 5 waktumu tepat waktu. Saya waktu itu batin ketar-ketir. Ini bisa enggak ya? Karena terus terang kesibukan saya urusan dunia itu sampai kata-kata teman-teman saya itu sampai mengatakan loh, Tan Mehwa itu pemburu dolar. Dia itu kalau sudah kerja nggak punya udel, dia bilang itu. Nggak punya udel itu nggak punya capek, maksudnya gitu. Kamu sanggup Tan Mehwa? Iya saya usahakan Yai. Saya nggak akan memberikan banyak katanya. Ya, terima kasih ya Mas Fatur Rahman sudah hadir dan memberikan hadiah ya. Terima kasih Yai, saya akan lakukan. Berapa lama Yai? 40 hari lakukan. Hah? 40 hari Yai? Mas Fatur Rahman, terima kasih ya kiriman-kiriman hadiahnya. Semoga menjadi amalan baik sedekahnya jenengan ya. 40 hari harus lakukan Yai. Ya. Udah itu aja ilmunya dulu, nggak usah banyak-banyak dulu.
40 hari saya suruh melakukan sholat 5 waktu tepat waktu. Kalau begitu mendengar adzan, saya itu disuruh meninggalkan segala pekerjaan saya. Saking kepinginnya tentrem, kepinginnya sukses bukan hanya duniawi, nanti kamu akan mendapatkan sesuatu yang di luar dugaanmu. Mayyatakillah yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, saya bilang begitu. Kepada orang-orang yang bertakwa itu, maka apa Tanmehwa? Allah akan memberikan dua jalan keluar. Apa itu, Yai? Satu, akan diberi jalan keluar dari setiap kesempitan hidupmu. Ada masalah diudari Gusti Allah, ada kesempitan diluaskan Allah, ada ujian diberi solusi. Ya, Yai. Kedua, Yai, hari rutin, mah. Yaitu apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu Quran yang bicara katanya. Iya, Yai, saya percaya. Akan diberi rezeki yang tiada disangka-sangka dari mana datangnya. Oh, gitu ya, Yai. Oke. Iya, Yai, saya coba ya, Yai. Tapi jangan banyak-banyak dulu. Satu kali saya datang, 40 hari kemudian saya datang lagi. Sudah kamu lakukan? Insya Allah sudah. Tambah sholat sunnah. Berapa hari, Yai? 40 hari. 40 hari lagi ya, Yai. Saya mencoba ya, Yai, untuk sholat 5 waktu. Saya 40 hari ini saya lakukan dan alhamdulillah mulai bisa merasakan, Yai. Ditambah sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat wajib. 40 hari lagi kamu datang balik lagi. Oh, 40 hari suruh sholat mengiringi sholat wajib yang 5 waktu itu kita sholat disuruh 12 rakaat. Saya itu ketika saya memang niat belajar, datang ke tempat guru saya nggak banyak cincong. Kalau kita banyak cincong alias tucuy, banyak ngomong nggak banyak melakukan, nato ya. Ya Allah ya, banyak alasan ya. No action talk only katanya, nato ya. Maka nggak akan berhasil. Saya dikasih ilmu pertama, suruh sholat tepat waktu. Bagaimana kamu ingin didahulukan Allah kalau urusan Allah aja nggak engkau dahulukan? Ya perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Begitu Tanmehwa. Iya, saya paham. Fahimna. Kemudian yang kedua saya dikasih amalan sholat rawatib 12 rakaat mengiringi sholat wajib. Wes nggak banyak, tak kunyah, tak telan aja. Saya pulang, saya lakukan. 40 hari lagi saya balik. Sudah kamu lakukan? Iya, saya berusaha, Yai. Dan alhamdulillah saya bismillah gitu. Tambah lagi. Apa itu, Yai? As-salatul lail. Bukan kadang-kadang, tapi laksanakan ya, dicoba dulu 40 hari ini dicoba terapi gitu. Apa saja itu salat malam itu, Yai? Pertama salat taubat. Salat taubat, Yai. Iya. Berapa kali saya mesti sholat taubat? Ya lakukan itu. Sholat sunnah itu 40 hari itu lakukan. Sholat taubat, hanya sholat taubat, Yai? Belum. Ada sholat taubat, ada sholat tahajud, dan sholat witir. Itu saja dulu. Sholat tepat waktu, sholat rawatib, menghidupkan sholat malam. Saya pulang itu merasa terus terang agak berat karena pada saat itu saya belum melakukan seperti itu. Ya Allah, saya merasa ternyata sedikit sekali yang saya lakukan untuk Allah. Itulah sebabnya saya belum merasa ada ketenangan. Sedangkan pekerjaan saya pada saat itu adalah ngurusi kasus, masalah kasus demi kasus. Maka itu yang membuat saya batin saya kurang enak. Dan ketika saya mencoba aja sebisa mungkin 40 hari saya datang lagi. Gimana, ada perubahan? Saya belum tahu, Yai, perubahan apa yang Yai maksud. Kalau secara rezeki berupa uang sih alhamdulillah mulai banyak. Saya bilang gitu, mulai meningkat, saya bilang gitu. Terus masih gundah gulana enggak?
ya ada sedikit berubah, Yai. Itu artinya apa? Kamu harus tough. Kamu tidak boleh setengah-setengah melakukan itu. Kamu nggak boleh merasa berat. Kenapa? Karena Allah tidak butuh kamu, tapi kamu butuh Allah. Ya Allah, dek gitu saya ngomong itu. Ya betul juga ya. Allah tidak butuh saya yang butuh Allah. Kamu butuhkan sekarang ini adalah ketentraman, ketenangan, keberkahan. Maka lakukan itu dengan ikhlas. Jangan karena kata-kata saya terpaksa melakukan 40 hari, 40 hari, 40 hari. Kamu sudah diterapi 40 hari, 40, 40, 40. Maka lakukan setiap hari. Saya diem, saya balik, saya mikir sampai rumah. Oh ternyata tidak ringan juga ya usaha jalur langit itu. Kok Kiai tahu ya kalau saya itu masih terpaksa gitu. Karena hanya dengar, karena itu ketaatan kepada seorang guru. Tapi belum melakukan 100% karena Allah. Masih terpaksa. Tapi ketahuilah Bapak Ibu, segala sesuatu itu memang pertama harus dipaksa. Camkan baik-baik. Orang tidak pernah sholat tepat waktu. Kalau tidak memaksa diri, maka selamanya orang tidak akan pernah bisa sholat tepat waktu. Orang tidak pernah memaksa diri untuk sholat sunnah, maka selamanya orang akan berat melakukan sholat sunnah. Dan itu yang saya alami berproses. Kalau langsung bagus itu bohong. Saya ini manusia biasa. Ulur tarik, ulur tarik, ulur tarik. Tapi karena itu sudah lama, berpuluh-puluh tahun saya lewati, saya ingin sampaikan kepada saudara-saudaraku tercinta yang mungkin hari ini sudah mentok, melaksanakan jalur dunia, sudah mobat mabit dia usahakan, tapi belum mendapatkan apa yang dia hasilkan. Ada saya tawarkan jalur langit yang bukan hanya menghasilkan dunia. Pak, Bu, saya kasih tahu. Saya pertama datang ke Surabaya, saya sekolah sambil bekerja. Saya kuliah pun sambil bekerja. Ketika sudah lulus saya sekolah, saya kuliah lulus, saya bekerja. Dan saya belum punya apa-apa pada saat itu. Rumah saya tinggal di tempat kos. Kemudian saya mulai kontrak. Dan kemudian setelah menikah beberapa tahun, saya mulai bisa beri rumah. Yang saya jalurkan, yang saya lakukan apa? Saya menurut apa kata guru saya, dan lama berproses, usaha jalur langit itu saya berusaha untuk apa? Istiqomah. Lakukan, belajar, lakukan, evaluasi. Belajar, lakukan, evaluasi. Learn by doing. Nah, ya kalau di dalam perusahaan namanya POAC. Planning, organizing, action, ya begitu ya. Kemudian kontrol gitu ya. Jadi apa? Learn by doing, lakukan, belajar kemudian lakukan, belajar kemudian lakukan. Dan kemudian apa? Di planning semikian rupa, di organizing, diatur bagaimana ini itu. Kemudian apa? Action. Jangan hanya teori. Kalau berhenti di teori, no action, tanpa hasil. There is will, there is way. Jadi apa? Ketika ada kemauan, ada jalan. Ketika ada usaha, ada hasilnya. Jangan hanya belajar teori saja, tapi lakukan, learn by doing. Belajar sambil mempraktekkan. Semoga bermanfaat. Jalur langit. Usaha langit yang saya lakukan, saya berusaha aja sampai hari ini. Kalau toh biasa bolong-bolong itu masih normal, saya bukan malaikat. Tapi paling tidak kalau Bapak Ibu melakukan ini, saya hakul yakin kalau Ibu melakukannya dengan benar, dengan penuh kesadaran, tanpa paksaan, berproses, step by step, keberhasilan ada di tangan Anda. Sukses dengan keberkahan. Amin. Gimana sholat sunnah, wudhu, tobat, dan duha 4 rakaat, malamnya tahajud, hajat 2 rakaat? Ya, itu yang dilakukan Bu Yatimah. Saya itu melakukannya ya dengan apa? Pertama bertahap, ya step by step. Karena saya sudah didoktrin kiai saya seperti itu, ya saya lakukan aja wis tanpa sambat, tanpa ini, tanpa itu gitu ya. Oh, Masya Allah, ya itu yang saya lakukan. Pokoknya saya manut aja sama Pak Yai.
Wes pokoknya kita ada ilmu itu udah lakukan aja dulu. Nanti kalau sudah mentok lah kemudian nanya lagi gitu ya. Ya, selamat bergabung semuanya dan terima kasih yang sudah membagikan live ini. Semoga menjadi amalan sodakoh kita, pahala berjalan buat kita ya. Live ini panjenengan syiarkan kepada yang lain, bagi live ini kepada yang lain, maka panjenengan juga dapatkan untuk apa? Pahalanya juga. Assalamualaikum Bu Elindra. Ya Allah, waalaikumsalam. Masya Allah, semuanya sudah banyak yang hadir. Kita pagi hari ini sengaja mengambil tema usaha jalur langit. Assalamualaikum Bu Nyai Prihastiania. Waalaikumsalam Ibu. Masya Allah. Yuk, monggo silahkan bagikan live ini supaya banyak yang bisa belajar. Assalamualaikum Ibu, semoga sehat terus. Waalaikumsalam Ibu Julia. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Bu Nyai, apa hukumnya sepasang suami istri MSK sah tapi masih nikah siri? Nikah siri itu sah. Nikah siri itu sah, secara agama itu sah. Jadi ya seperti pernikahan biasa, tapi tidak pernah tercatat secara hukum negara. Itu nikah siri, ya. Tapi suami istri MSK sah, tapi masih nikah siri. Boleh, nikah siri itu sah. Tapi kalau bisa nanti diajukan isbat ke pengadilan supaya apa itu bisa disahkan secara legal juga secara agama, ya. Masya Allah. Assalamualaikum Ustazah, saya dari Rungkut. Mau nanya amalan apa untuk anak yang sedang menghadapi apa ini? Sedang menghadapi ujian sekolah. Ya nggak bisa instan ya Bu. Jadi menghadapi anak itu tirakatnya panjang. Ya setiap hari mau berpuasa. Tadi kan saya menyatakan kan usaha jalur langit itu nggak bisa 1-2 hari, berproses. Jadi selain sholat malam ada 1-2 lagi yang saya katakan puasa sunnah. Itu nirakati anak dengan berpuasa. Coba lihat anak-anak yang sukses itu. Orang tuanya banyak puasa Senin Kemis, banyak puasa-puasa sunnah, banyak melek wengi. Itu yang dilakukan seorang ibu, yaitu amalannya. Puasa di siang hari betah luwe, malam hari ini betah luwe, betah melek, siangnya betah luwe, dan betah melek itu malam ya sholatul lail itu. Dan kemudian jangan ada satu lagi yang dilupakan selain sholatul lail, terus kemudian luwe, lapar di siang hari, melek di malam. Satu hal, konsep terima kasih kita sudah dikasih segalanya, yaitu dengan konsep terima kasih dengan melakukan sedekah. 3 amalan itu, ya. Satu apa? Siang betah lapar, malam betah melek, terus kemudian rajin sedekah. Udah itu amalannya. Anak itu nanti ditirakati seperti itu, datang pertolongan apa saja akan ditolong Allah. Amin. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam, Bunda Titin. Masya Allah, Budiah Septi. Oh, Brebes, Masya Allah, Budiah, Jawa Tengah hadir. Alhamdulillah ya, banyak yang hadir pagi hari ini. Kita saat ini jalur langit ya Bu, jalur langit, usaha jalur langit. Intinya satu untuk apa? Yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian apa? Melaksanakan yaitu jalur-jalur yang diajarkan untuk apa? Yaitu untuk dengan ketakwaan kita kepada Allah. Ya, tabarakallah. Assalamualaikum Ustazah, rindu dengan ceramah Ustazah. Iya Ibu Nurul Mas Yuda, semoga bisa ketemu suatu saat, dan kalau enggak ya bisa ketemu secara live gini ya. Anak dan bapak menang. Assalamualaikum Bu Nyai, sugeng siang saking Depok Jawa Barat. Oh Masya Allah, Depok selamat datang. Mas Fatur Rahman terima kasih ya lencananya, mawar merahnya Masya Allah. Mairatu, waalaikumsalam Ustazah dari Sukodono, monggo hadir. Dan kepada yang sudah live ini, yang sudah membagikan live juga, monggo hadir. Syam Surabaya hadir, monggo Bu Syam. Bu Sana, Bu Dedi, alhamdulillah Bu Dedi ini setia ya, ini majelis zikir saya nih, Bu Sanas nih, Bu Dedi. Bu Sulastri, waalaikumsalam. Ya, jadi itu tadi ya Bu Yatimah,
jalur langit lakukan aja nggih, salat duha 12 rakaat kalau bisa. Salat tobat, terus kemudian sunah-sunah wudu, tahajud 8 rakaat, hajat 2 rakaat. Ya monggo kalau bisa duha 12 rakaat mantep nggih. Alhamdulillah nggih, salat sunah rawatib 12 rakaat. Ya, Masya Allah. Assalamualaikum Ibu Palupi. Masya Allah, waalaikumsalam. Witir 3 rakaat, terakhir wirid. Ya lakukan aja ya. Pokoknya dapat ilmu lakukan, dapat ilmu lakukan. Learn by doing. Belajar kemudian lakukan. Ya. POAC, planning, organizing, action, kemudian kontrol ya. Masya Allah. Ya ini caranya ya. Oh Masya Allah. Kemudian Ibu Siti Koshida. Waalaikumsalam Umi. Waalaikumsalam Ibu. Assalamualaikum ngalap derek barokah. Amin nggih. Monggo silahkan ayo sama-sama minta barokah Allah nggih. Assalamualaikum Ustazah, bagaimana anak saya cepat dapat jodoh? Dicarikan, dikenalkan dengan orang, doa ya tetap doa, ditirakati nggih Bu, panjenengan lakukan jalur langit ini, panjenengan posoni, panjenengan rewangi melek bengi, panjenengan lewangi sodako, insya Allah. Terus kemudian panjenengan minta sama Allah, dan usaha dunia nggak boleh ditinggalkan. Usaha langit itu bukan berarti meninggalkan usaha dunia loh nggih. Usaha dunia itu wajib ada, tapi usaha langit itu jauh lebih di atas usaha dunia memang. Dua-duanya tetap wajib dilakukan nggih. Masya Allah, dikenalkan, tanya-tanya sama orang, BBE ada kenalan ya, ini anak saya begini-begini, ta'aruf. Jangan hanya doa jalur langit, tapi nggak dikenal-kenalin orang, bagaimana bisa kenal? Dan kalau sudah punya kenalan, segera ta'aruf. Ta'aruf itu pendekatan ya. Oke, Bunda jenengan idola almarhum orang tua saya di tahun 85. Oh Masya Allah, Alhamdulillah. 85 atau 95 Bu, saya ceramah itu mulai tahun 96 loh. Ya, jadi mungkin 95 96 kali. Saya mulai ceramah itu 93. Jadi sekarang sudah 32 tahun ya ceramah ini ya. Kemungkinan tuh 95 kali ya, Bu. Masya Allah, terima kasih. Semoga almarhum ibunda, almarhumah ibunda diampuni segala dosanya, diterima segala amalnya. Ya, amin. Assalamualaikum, semoga menjadi ilmu barokah. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum Ibu Yani. Masya Allah. Waalaikumsalam Bu Ustazah. Bu Yani, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagi libur jadi bisa ikut live Bu Nyai. Oh alhamdulillah Bu Irma. Masya Allah, liburnya hari Selasa ya. Hari Selasa ini Bun. Bu Diani, waalaikumsalam warahmatullah. Nah itu tadi nih Bapak Ibu semuanya, jalur langit yang saya katakan itu, yaitu apa? Dilakukan semuanya, bukan hanya sekedar dengerin pengajian, tapi sampai di rumah itu praktekkan. Praktekkan betul, supaya apa? Ilmu itu ada manfaat ketika sudah dipraktekkan. Di dalam dunia bisnis kan ada istilah yang tadi saya katakan, learn by doing. Belajar kemudian praktekkan. Kalau belajar tiap hari nggak ada praktek, hasilnya juga nggak bisa maksimal. Sekedar menjadi pengetahuan biasa. Tapi ketika by doing, belajar kemudian dipraktekkan dengan cara apa? POAC tadi. P-nya apa? Planning. Direncanakan. Oh ya, katanya tadi ilmunya ada sholat malam. Kalau gitu nanti saya rencanakan tidur lebih awal. Nah itu cara nyatanya. Jangan begadang. Lah kalau begadang nanti bangunnya malam juga susah kebangun. Jadi nggak kedapet lagi sholat malamnya. Kalau memang sudah dirasa nggak perlu, selesai sholat isya Kanjeng Nabi Muhammad itu dulu langsung tidur. Supaya sepertiga malam bisa bangun. Kemudian apa? Sudah di planning kan? Kemudian organizing. Oh saya nanti akan melakukan sholat ini sekian rakaat, sholat ini sekian rakaat, sholat ini sekian rakaat. Dan saya akan didukung dengan segalanya, itu namanya organizing. Kemudian apa? Action. Kalau ada alarm bunyi, mungkin pertamanya pakai alarm kan ya gitu. Kalau ada alarm bunyi ya jangan dimatikan lagi, segera paksa untuk bangun. Itu caranya ya Bu. Jadi seperti itu. Kemudian apa? Kontrol selama ini, dikontrol. Oh, sudah baikkah selama ini apa yang diajarkan itu? Apakah kita sudah mampu untuk melakukannya? Apakah belum? Seberapa persen ketika melakukannya setelah dapat ilmu itu? Itu evaluasi ibu yang tahu sendiri. Kalau sudah evaluasi bagus,
saya hakul yakin hasilnya pasti akan bagus. Perbaiki sholatmu, Allah akan memperbaiki hidupmu. Yakin, hakul yakin. Oke, perbaikan. Jadi seperti itu. Saya dulu ketika dapat ilmu nggak banyak cincong Bu, nggak banyak ngomong, nggak banyak alasan, BCA, banyak cari alasan. Tapi saya lakukan aja. Ketika kepentok, saya menemui kesulitan, baru saya tanya sama yai saya melakukan ini, tapi saya kendalanya di sini. Oh, seperti ini. Jadi apa? Sharing sama yai. Jadi apa? Untuk mendapatkan solusi. Bagaimana supaya memang niat saya untuk bisa melakukan yang lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya juga nggak pernah nyangka loh Bu. Saya tiba-tiba dikirim Allah untuk menjadi seorang mubalik ini. Saya juga bingung loh. Saya nggak seperti ini loh yang saya harapkan hidup ini dulu. Ibaratnya saya ini hanya menginginkan itu segelas air minum untuk kehausan saya ini. Tapi Masya Allah. Ayat Allah lebih menenteramkan hati, menenteramkan jiwa, dan kemudian apa? Yang kita sama-sama cari yaitu apa? Keberkahan. Kalau sudah berkah itu enak Bu, Masya Allah. Kalau sudah berkah itu nyaman. Usaha dunia dilakukan, ditambah usaha langit, usaha jalur langit yang kita lakukan. Orang lain gak perlu tahu. Dan kalau bisa jangan sampai tahu. Hanya Allah yang tahu dan kita yang melakukannya. Gak usah apa. Oh iya, tulis tahajud ya. Gak usah ya. Jadi tahajud aja gitu loh. Duha yuk, nggak usah gitu ya. Duha aja. Kita ini yang kita cari keberkahan Allah, bukan untuk dipuji orang, bukan untuk dihargai orang, bukan untuk disanjung orang. Kita melakukan sunnah karena sholat sunnah, karena memang kita butuh Allah. Dan tidak cukup dengan hanya sholat wajib, maka kita tutup dengan sholat sunnah. Usaha jalur langit dengan puasa, dengan sedekah, konsep terima kasih. Kalau semakin banyak konsep terima kasih yang kita lakukan, maka semakin banyak yang kita terima. Coba lihat tangan saya Bu, terima kasih, makin banyak kasih, makin banyak terima, makin banyak ngasih lagi, makin banyak terima lagi. Itu hukumnya Allah, sunnatullah. Pertanyaan kita, sudahkah kita banyak kasih kepada orang lain? Ya wajar kalau misalnya belum, maka kita tidak banyak terima, usaha mentok. Mana sedekah kita, mana zakat kita, mana infak kita, itu jalur langit. Masya Allah. Maaf ya kalau suara saya kenceng, saya kebawa semangat itu loh Bu. Ya ini bermanfaat buat saya. Saya terus akan semangat menjalankan usaha-usaha duniawi saya. Tapi saya juga usaha ukhrawi saya, usaha jalur langit. Saya menyampaikan jenengan, otomatis saya harus bisa apa? Melaksanakan. Maka apa? Katakan apa yang engkau lakukan dan lakukan apa yang engkau katakan. Itu yang harusnya terjadi pada seorang pembicara. Pembicara yang baik itu adalah melakukan apa yang dia katakan. Allahu Rabbi. Yuk kita sapa-sapa lagi ya. Ustadzah, kalau habis tahajud tidur lagi gimana? Ya nggak apa-apa kalau memang ngantuk. Tapi kalau bisa tunggu subuh. Karena setelah tahajud, setelah selesai tutup witir, apa amalan yang terbaik? Istighfar sampai subuh. Itu gongnya Bu. Allah turun memperhatikan, istilahkan turun ke bumi. Maksudnya ini apa? Allah melihat penduduk bumi itu siapa yang lagi standby gitu ya. Maka apa? Kita istighfar. Ingat loh ya, gemuruhnya suara tasbih itu menyentuh kebesaran Allah.
Tapi gemuruhnya istighfar, mohon ampun kepada Allah, itu menyentuh kasih sayangnya sehingga mengulurkan kasih sayangnya kepada kita. Banyak istighfar kalau selesai tahajud sampai subuh. Nah itu amalan yang paling afdol. Jangan tidur kalau bisa. Makanya tahajudnya misalnya subuh 4:30, ya ibu mulai jam 3 lah. Kemudian sholat tobat 2 rakaat, sholat tahajud 8 rakaat, ditutup sholat witir. Kalau sore sholat isya ditutup sholat witir, ya malamnya nggak usah witir gitu nge. Jadi apa? Itu jalur langit. Nah makanya hati-hati. Hayya ya, Masya Allah ya. J Bu Nyai, amin. J Bu Irma, Masya Allah kebraun. Assalamualaikum Bu Nyai, menenteramkan hati, bisa belajar melaksanakan dengan ikhlas, amin. Amin ya Allahumma amin. Betul itu. Kalau kita menjalankannya dengan ikhlas itu pastilah. Kita ini bingung kok hasilnya itu jauh ya, jauh dari apa yang kita harapkan. Maksudnya jauh itu melebihi yang kita harapkan. Tadi saya sudah katakan, ibaratnya di Islam dulu itu saya itu hanya ingin mendapatkan segelas air, Allah itu kasih samudra. Saya ingin mendapatkan satu tanaman, Allah kasih hutan belantara yang jutaan pohon. Saya hanya ingin menginginkan satu bunga, tapi Allah berikan kebun bunga yang berwarna-warni dalam kehidupan saya ini. Maka apa? Enggak berhenti untuk bersyukur kita Bu kalau kayak begitu. Masya Allah itu ya usaha langit yang harus kita lakukan. Jangan pernah ditinggalkan. Usaha duniawi, usaha ukhrawi, usaha bumi, usaha langit. Ya Bu, habis tahajud aku tidur lagi aku tidur lagi nunggu subuh. Kalau bisa jangan tidur lagi Bu. Itu waktu paling afdol, Allah langsung jawab spontan itu. Selesai tahajud itu apa? Istighfar ya. Saya kadang-kadang jam 3:30 kadang-kadang baru mulai misalnya sholat malam gitu ya. Maka itu selesai sholat malam Bu. Maka apa? Ibu 1/2 jam waktu sahar. Waktu sahar itu jangan tidur. Itu waktu yang paling puncak spiritual itu. Jadi apa selesai itu ya itu orang yang nggak tahannya di situ. Mulai nanti ditahan ya Bu. Setelah tahajud jangan tidur. Waktu sahar 1/2 jam sebelum subuh itu gunakan untuk satu amalan aja. Istighfar itu ya usaha jalur langit. Mohon ampun, mengakui dosa-dosa, menyesali dosa-dosa dan berusaha untuk tidak mengulangi lagi itu. Ya nggak apa-apa kalau kayak gitu ngantuk kok, harus dijaga jangan tidur. Ya terserah, monggo, saya kan hanya menyampaikan ya. Kalau mau jalur langit ini loh yang saya sampaikan ya. Kalau memang ibu mau tidur ya monggo gitu ya. Saya hanya ingin menyampaikan kalau mau jalur langit itu betul-betul kita bisa lakukan. Insya Allah hasil terbaik akan kita dapatkan ya. Itu ya. Jadi kalau habis tahajud jangan tidur kalau bisa. Bagi yang mau melaksanakan, wong kita belajar kok. Untuk melaksanakan atau tidak itu ya urusan ibu nggih, tapi saya berusaha untuk menyampaikan. Entah kalau ibu misalnya menyampaikan, saya kan juga dapat pahalanya untuk menyampaikan. Masya Allah. Saya selama ini jauh dari Allah, ingin memperbaiki diri. Oh ini orang bagus ini. Bu Lastri luar biasa. Saya salut. Lebih baik orang yang merasa jauh itu jadi berusaha untuk mendekat daripada orang yang merasa dekat. Ya belum tentu dekat gitu nggih. Tapi kalau ibu nanti makin mendekat kepada Allah, Bu Lastri, ini bagus ya. Ini dapat ilmu langsung bisa mengambil hikmah. Saya selama ini jauh dari Allah, ingin memperbaiki diri, perbaiki sholat. Amin ya Allahumma amin. Beri kekuatan kepada Ibu Lastri. Saya senang seperti ini. Jadi belajar itu ditujukan, oh iya ya aku belum begitu. Itu artinya apa? Faham betul itu. Fahim. Benar-benar Masya Allah ya. Semoga ya Bu Lastri diparingi kekuatan ya untuk berusaha jalan langit ya. Perbaiki sholatmu, Allah akan memperbaiki hidupmu ya. Makasih Bun. Masya Allah ya. Assalamualaikum Ustazah Palembang hadir. Semoga semakin berkah ilmunya, amin. Istighfar terus, ngaji Al-Quran gimana? Yang paling bagus istighfar. Amalan setelah subuh hanya satu amalan yang paling afdol adalah istighfar ya. Minta ampun itu yang terutama ya. Itu amalan yang dianjurkan ya. Masya Allah, terima kasih. Kalau panjenengan punya amalan sendiri ya monggo lakukan sendiri menurut panjenengan. Tapi saya berdasarkan ilmu yang saya sampaikan, yaitu saya pokoknya habis sholat malam istighfar. Pokoknya nangis minta ampun sama Allah karena saya merasa banyak dosa Bu.
Nah itu, nggih. Jadi apa? Lebih baik kita minta ampun banyak kepada Allah, sehingga apa? Ketika kita sudah menyadari kesalahan-kesalahan kita, Allah membuka pintu taubatnya dan membuka pintu kasih sayangnya. Kurang lebihnya mohon maaf, maaf yang belum terbaca karena saya ada ini adzan. Terima kasih ya. Sampai di sini dulu. Kita ketemu nanti malam insya Allah habis Isya, nggih. Biasanya antara jam 7:15 ya. Habis turun sholat Isya, semoga bisa live lagi. Amin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.